Bukan tidak mungkin juga ketika Prabowo Subianto nanti kemudian menerima Megawati, situasi bisa berbalik bahwa Joko Widodo lah yang akan menjadi musuh bersama, menggantikan kekosongan karena ditinggal sosok Joko Widodo. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan masuk dalam radar PDI Perjuangan. Mau tidak mau, ya Anies harus dimerahkan dulu. Program Tribun Sound Focus Tribuners kembali mempersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Sikap tegas telah dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun berbagai kejadian justru terjadi pasca pemecatan Jokowi. Munculnya spanduk-spanduk yang menyerang PDIP, dugaan Kongres PDIP yang akan diacak-acak, hingga dugaan upaya melengsarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lantas perlukah PDI Perjuangan membidik sosok baru untuk menghadirkan elektoral Jokowi? Apa yang sedianya dilakukan oleh PDIP dalam situasi saat ini? Saya akan membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Bang Deddy Kurniasyah. Bang Deddy, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Halo, selamat sore. Ya, Bang Deddy, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat bagaimana situasi yang ada di PDIP saat ini setelah ketegasan PDI Perjuangan ya Bang ya memecat Jokowi dan justru kini muncul dugaan adanya niat jahat yang ingin mengacak-acak PDI Perjuangan. Bagaimana melihatnya, Bang? Ya, eh, konflik kemudian polemik begitu ya dalam partai politik atau mungkin lebih luas lagi dalam konstelasi politik, saya kira bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang mengagetkan. Ini sesuatu yang biasa begitu ya. Yang pertama begini, PDI Perjuangan sebagai partai politik memiliki hak penuh terhadap langkah-langkah strategis yang mereka ambil berkaitan dengan kepentingan internal. Meskipun kepentingan internal itu dipastikan pasti ada muatan isu-isu politis, yaitu berkaitan dengan bahwa PDI Perjuangan merasa dirugikan terkait dengan manuver Joko Widodo dan beberapa kader yang lain begitu ya. Termasuk juga alasan pemecatan PDI Perjuangan terhadap tokoh-tokoh di dalamnya ada keluarga Jokowi, saya kira juga rasional dalam perspektif partai politik atau dalam perspektif organisasi politik. Kenapa? Karena di situ kan sudah termaktub sangat jelas sekali bahwa Joko Widodo melanggar begitu ya secara etik dan juga kode etik di partai itu bukan sesuatu yang aneh dan saya kira Hmm. Joko Widodo juga bukan sebagai tokoh yang kemudian merasa harus terzalimi, justru dengan feedback adanya gerakan-gerakan yang kontra terhadap PD Perjuangan begitu ya, pembelaan terhadap kader yang berlebihan itu justru bisa jadi adalah lebih politis dibandingkan apa yang diputuskan oleh PDI Perjuangan. Dan gejolak yang muncul setiap kali ada keputusan-keputusan yang terdampak terhadap Joko Widodo, saya kira memang sejauh ini itu selalu mendapatkan perlawanan. Jadi PD Perjuangan saya kira bukan sebagai entitas politik yang pertama kali mendapatkan balasan dari manuver Jokowi, tapi kita bisa rasakan bagaimana kritikus publik begitu ya, ketika era Jokowi memimpin di luar partai politik juga mengalami hal yang serupa dengan apa yang akan dihadapi oleh PDI Perjuangan. Jadi ini saya kira konflik biasa secara politis begitu ya. Meskipun memang kurang kurang fair, dalam artian kurang fair itu begini. Joko Widodo di PD Perjuangan kan sebagai kader. Artinya kalau tidak patuh terhadap partai politik, maka itu sebetulnya sudah menunjukkan itikat Joko Widodo yang buruk. Ini kita bicara dalam konteks pengkaderan di PD Perjuangan ya. Mhm. Saya tidak bicara persoalan Jokowi berprestasi sebagai presiden atau bukan, bukan itu. Tapi dalam konteks sebagai kader di partai, lalu kemudian melakukan pembangkangan begitu ya, dengan mendukung tokoh yang melawan PD Perjuangan, termasuk juga tokoh lain misalnya. Salah satunya misalnya ada Bobby begitu ya, juga diusung oleh partai lain, atau salah duanya misalnya Gibran juga diusung oleh partai lain. Itu memang tidak etis dan itu menjadi satu satu pelanggaran yang cukup signifikan di internal partai politik. Jadi pemecatan Joko Widodo saya kira sesuatu yang sudah tepat dalam koridor partai begitu. Tapi memang reaksi publik atau reaksi loyalis Jokowi yang berlebihan gitu ya, menganggap bahwa PDI Perjuangan harus dihancurkan dan segala macam ini juga berlebihan. Kenapa? Ya, yang punya hak memecat Jokowi adalah partai politik.
Bukan Jokowi yang menentukan dia harus seperti apa karena dia sebagai kader kira-kira begitu. Oke, ini secara aturan yang berlaku di PDIP artinya bukan hal yang di luar situasi yang normal ya dengan pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Joko Widodo sendiri. Ini kalau Bang Deddy melihatnya, apakah sedianya gejolak yang kemudian muncul di publik begitu ya, di internal PDIP juga memang bisa dilihat adanya keretakan juga, atau ini murni hanya digulirkan oleh orang-orang yang berada di luar PDIP saja, Bang? Kalau keretakan apa namanya PD Perjuangan atau lebih khusus lagi keretakan antara Megawati dengan Joko Widodo sebetulnya kan muncul sudah cukup lama Ya. dalam artian bahwa tidak hanya sekarang tapi pra Pilpres sebetulnya sudah mulai muncul. Misalnya bagaimana Joko Widodo lebih intens dengan relawan apa namanya Projo waktu itu Hmm. yang kemudian mendapatkan kritikan yang tajam dari kader-kader eh, internal di PDI Perjuangan itu sudah menunjukkan bahwa Joko Widodo sudah terlihat dan sudah menunjukkan tanda-tanda pembangkangan itu. Dan yang demikian itu sebetulnya ya biasa juga. Artinya banyak tokoh-tokoh politik yang kemudian entah itu berpindah partai atau keluar partai politik karena mungkin sudah tidak terakomodasi di partai politik yang lama, itu sesuatu yang biasa. Yang bisa dicatat adalah bahwa orang-orang semacam itu secara politis memang tidak ksatria. Kenapa? Karena hanya memanfaatkan partai politik dalam situasi yang menguntungkan dan akan meninggalkan partai politik ketika memang sudah tidak lagi ada yang berdampak baik pada Hmm. dirinya sendiri, kira-kira begitu. Dan Joko Widodo saya kira masuk kategori yang demikian itu. Itulah kenapa kemudian ketika dipecat oleh partai politik, ya memang sudah tepat gitu. Satu-satunya yang bisa dijadikan rujukan bahwa pemecatan ini tidak tepat adalah waktunya. Kenapa dipecat setelah kontestasi semua selesai gitu kan? Setelah pilpres, setelah pilkada begitu. Sehingga kan tidak tidak begitu berdampak. Artinya Joko Widodo tidak bisa kemudian melakukan perubahan terhadap partai politik. Tetapi seandainya dipecat mungkin sebelum pilkada atau sebelum pilpres, mungkin situasinya juga akan lain. Jadi PDI Perjuangan terlihat benar. Mereka memecat juga tidak serta-merta. Dalam artian mereka berpikir cukup panjang. Karena kalau PDI Perjuangan hanya mengandalkan emosional karena faktor keretakan hubungan, Joko Widodo dan keluarga mungkin sudah dipecat sebelum pilpres. Tapi mereka bisa bertahan sampai pilkada, sampai kemudian juga PD Perjuangan bahkan menghadapi beberapa situasi yang menurut saya sulit ya. Misalnya bagaimana pilkada Jakarta yang mendadak harus mengusung Pramono Rano di detik Ya. terakhir, meskipun akhirnya menang begitu ya. Termasuk juga bagaimana PD Perjuangan merasa dalam tanda kutip ditinggalkan di Sumatera Utara misalnya, lalu di Jawa Tengah juga bahkan sampai kalah misalnya. Jadi ini saya kira perjalanan panjang dan itu menjadi ciri khas Megawati sebetulnya. Megawati sejak awal bahkan sejak muda begitu ya. Banyak keputusan-keputusan PDI Perjuangan yang memang terkesan tidak buru-buru. Jadi satu sisi dari partai politik saya kira PDI Perjuangan tidak merasa kehilangan orang meskipun Joko Widodo dianggap sebagai tokoh yang punya pengaruh yang cukup besar begitu ya. Tapi jelas bahwa PDI Perjuangan sebagai organisasi politik tetap akan lebih besar dibandingkan satu orang Joko Widodo. Persoalan bahwa gerakan-gerakan masif di bawah digerakkan segala macam, yaitu sesuatu yang wajar dalam konteks propaganda. Tapi Hmm. apakah itu akan bisa menghancurkan PDI Perjuangan? Saya kira juga tidak mudah. Apalagi dalam kontestasi ke depan misalnya kan ini kita ada jeda sampai 2028 lah paling tidak. Tidak ada apa-apa, tidak ada kontestasi dan segala macam. Bukan tidak mungkin justru dengan pemecatan Joko Widodo ini menjadi peluang bahwa Megawati bisa membuka keran konsolidasi sekaligus rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ya, sudah tidak ada lagi yang menjadi bahan pertimbangan mereka untuk bertemu atau tidak bertemu kan kira-kira begitu. Dan bukan tidak mungkin juga ketika Prabowo Subianto nanti kemudian menerima Megawati, situasi bisa berbalik bahwa Joko Widodo lah yang akan menjadi musuh bersama dibandingkan sekarang yang mungkin ya terkesan PDI Perjuangan seolah-olah dimusuhi oleh banyak banyak pihak kira-kira begitu. Tapi kan situasi yang demikian itu bukan kali pertama. Ya. Megawati berhasil menghadapi situasi yang cukup sulit di era Soeharto begitu ya, ditekan oleh rezim begitu dan bisa selamat, bisa survive
dan sekarang menjadi partai terbesar di Indonesia. Apalagi dengan situasi hari ini kan kira-kira begitu. Artinya meskipun tidak bersama lagi dengan Jokowi yang di Pilpres kemarin digadang-gadang punya power yang besar begitu ya untuk kemudian memenangkan paslon tertentu, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, tidak cukup kemudian membuat PDIP merasa ditinggalkan dan kehilangan sosok yang punya elektoral tinggi dengan hilangnya atau dengan dipecatnya Joko Widodo ini, Bang Deddy. Ya saya kira begitu. Apalagi di PD Perjuangan itu termasuk partai politik dengan apa namanya ya, tokoh elit berpengaruh yang cukup banyak. Hmm. Ada misalnya Tri Risma hari ini, itu saya kira juga punya potensi tetap akan besar skala nasional. Walaupun di Pilkada Jawa Timur kalah, tapi pengenalan terhadap Bu Risma dalam skala nasional gitu ya, saya kira cukup besar. Belum lagi tokoh-tokoh yang mungkin akan sangat populer ke depan. Ada Pramono misalnya yang punya kesempatan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ini juga menjadi panggung politik bagi PD Perjuangan untuk kemudian menemukan sosok-sosok tertentu yang akan muncul di 2008 2009. Belum lagi PD Perjuangan menjadi punya peluang mengusung tokoh-tokoh yang sebelumnya mungkin ya kontra dengan Joko Widodo. Misalnya saja yang mungkin beberapa waktu terakhir kemarin ramai adalah Anies Baswedan misalnya. Anies Baswedan sudah mulai terlibat dalam dukungan terhadap PD Perjuangan dengan terlibat langsung misalnya mengkampanyekan Pramono Rano dan terbukti di Jakarta menang, menunjukkan pengaruh Joko Widodo dengan Prabowo Subianto tidak sebanding dengan PD Perjuangan Anies Baswedan di Jakarta. Kenapa? Karena Pramono itu kan 0% elektoral ketika masuk Ya. di Jakarta kemarin kan, tiba-tiba dalam situasi yang dekat hanya kurang dari 3 bulan bisa mengungguli tokoh yang sudah lebih dulu populer yaitu Ridwan Kamil. Belum lagi ditambah dengan PKS yang menjadi partai politik terbesar di Jakarta. Artinya apa? Bahwa ketokohan Anies bertemu dengan PDI Perjuangan yang dalam konteks 2019, 2017 begitu ya, dianggap sebagai dua pihak, dua entitas yang cukup berseberang. Faktanya 2024 terjadi konsolidasi yang baik antara ketokohan Anies Baswedan dengan karakter politik PDI Perjuangan. Nah, bukan tidak mungkin dalam situasi ke depan begitu ya, PDI Perjuangan ketika memerlukan tokoh siapa yang kira-kira bisa dimunculkan dalam situasi yang segar begitu ya, menggantikan kekosongan karena ditinggal sosok Joko Widodo, bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan masuk dalam radar PDI Perjuangan. Terlebih dua pihak ini saya kira saling membutuhkan kan. Oke. PDI Perjuangan membutuhkan tokoh yang mungkin ya bisa menggantikan apa namanya pengaruh kebesaran Joko Widodo. Anies Baswedan juga memerlukan bahwa dia perlu asupan politik, perlu ritme popularitas yang bisa mempertahankan sampai 2029 nanti. Jadi ketika dua kebutuhan itu bertemu, lalu ada apa namanya ya pemantiknya sama-sama misalnya kontra terhadap Joko Widodo, bukan tidak mungkin kan ini menjadi ya tinggal menunggu momentum saja kan kira-kira begitu. Dengan hubungan baik yang kemudian sudah terjadi sejak Pilkada Jakarta, Anies Baswedan mendukung Pramono dan juga Bang Dul begitu ya, Bang Deddy. Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian kan nantinya Anies Baswedan ini akan dimerahkan untuk mengganti atau mereplace ketokohan dari seorang Jokowi ini juga akan semakin besar? Saya kira iya, arahnya pasti akan ke sana. Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu harus kita akui sebagai partai politik dengan ideologi yang sangat kuat. Mereka tidak apa namanya ya, tidak begitu ramah terhadap tokoh-tokoh yang tidak clear identitasnya. Artinya ketika Anies Baswedan memang punya kebutuhan disokong oleh partai politik untuk gerakan-gerakan politisnya sepanjang 5 tahun ke depan, begitu, dan ada niatan atau ada harapan didukung oleh PDI Perjuangan, maka mau tidak mau kan harus mengakomodir kebutuhan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan selama ini tidak mengusung tokoh atau tidak mengendorse tokoh yang abu-abu. Tetapi mereka akan totalitas mendukung tokoh yang sama-sama merah, sama-sama banteng, sama-sama marhainism. Dan mau tidak mau, ya Anies harus dimerahkan dulu. Nah persoalannya adalah apakah kemudian itu Anies bersedia atau tidak. Ya dengan konteks sekarang saya kira Anies belum tentu keberatan. Dalam artian belum tentu menolak kalau harus dihadapkan pada pilihan harus merah bergabung dengan
PD Perjuangan. Hanya saja kan ini soal waktu saja. Apakah dimerahkan Anies Baswedan ini dalam waktu dekat atau nanti mendekati masa kontestasi di 2019 kan kira-kira begitu. Terlebih kalau bacaan kita sekarang hampir semua partai politik kan sebetulnya kan sedang krisis tokoh yang menonjol skala nasional. Hanya ada Gerindra saja yang punya tokoh sekaliber Prabowo Subianto. Sementara Jokowi secara personal dia tidak mungkin mengandalkan Gibran. Artinya Gibran tetap akan punya hasrat kekuasaan melalui Joko Widodo dan segala macamnya. Tapi kalau dihadapkan dengan Prabowo Subianto, misal Gibran berpisah dengan Prabowo Subianto, tetap tidak akan berimbang kira-kira begitu. Nah, Anies Baswedan bisa menjadi tokoh alternatif untuk mengimbangi tokoh-tokoh yang sudah ada itu, begitu. Kalau untuk kemudian mempersiapkan bagaimana menjaga eksistensi begitu ya, Bang Deddy menuju kontestasi di 2029 karena memang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Kalaupun nanti Anies Baswedan dalam waktu dekat ini tidak kemudian dimerahkan, apakah juga memungkinkan bahwa nanti di rentan hanya mendekati kontestasi Pilpres 2029, kemudian PDIP ini akhirnya memutuskan untuk memilih Anies yang akan diusung untuk maju di 2029? Iya, itu potensi terbesarnya begitu. Kenapa? Karena kalau Anies Baswedan misalnya secara tegas bergabung dengan PD Perjuangan dalam waktu dekat, maka dia akan segera mengetahui hambatannya. Dalam artian bahwa kelompok-kelompok yang mungkin selama ini kontra dengan Anies Baswedan, lalu kemudian kontra juga terhadap PD Perjuangan, maka ini bisa memantik gerakan-gerakan anti PD Perjuangan atau anti Anies Baswedan, sehingga itu punya resiko yang cukup besar. Sehingga mau tidak mau Anies Baswedan harus memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memberikan perhatian khusus terhadap gerakan-gerakan politiknya, begitu ya. Sehingga nanti ketika bergabung itu sudah pas. Ini tidak kemudian menutup kemungkinan meskipun secara ideologi kalau kita melihatnya PDIP dengan Anies Baswedan ini kan cukup berbeda ya, Bang Deddy ya. Tapi kalau kita berkaca pada Pilkada Jakarta yang mana Pramono Rano ini mengatakan akan melanjutkan program-program Anies Baswedan. Hubungan baik keduanya, hubungan baik antara PDIP pasca Pilkada Jakarta ini, kalau Bang Deddy melihatnya akan seperti apa nanti ke depannya, Bang? Apakah 5 tahun masa kepemimpinan Pramdul ini juga masih akan tetap dikawal oleh Anies Baswedan meskipun belum menjadi kader PDIP begitu ya? Ya, sekarang begini ya, sebagai rasionalisasinya, kenapa PDI Perjuangan itu punya potensi akan mempertahankan Anies atau sekurang-kurangnya mereka akan menunjukkan ketertarikan terhadap Anies Baswedan. Kontestasi Jakarta kemarin misalnya, PDI Perjuangan itu bukan partai politik yang dominan di Jakarta. Mereka bisa mengusung Pramono Rano pun karena keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya, yang menunjukkan bahwa partai politik tidak harus memiliki ambang batas minimum untuk partai politik yang sudah ada di parlemen. Artinya kan itu adalah last minute. Seandainya tidak ada perubahan itu, PD Perjuangan tidak bisa mengusung tokoh di Jakarta karena sudah kehabisan mitra koalisi kan begitu. Dengan kondisi minoritas dari partai politik, lalu ditambah dengan ketokohan Pramono yang juga minoritas di Jakarta, hanya mengandalkan Rano Karno yang dari sisi popularitas tinggi, tapi yang mengenal Rano Karno adalah kelompok usia mapan. Sementara pemilih mayoritas di Jakarta kemarin itu adalah generasi-generasi muda. Artinya apa? Rano Karno, Pramono, PDI Perjuangan tidak ada satupun yang dominan. Menghadapi Ridwan Kamil Suswono, PKS saja sudah unggul di Jakarta. Belum lagi Ridwan Kamil juga punya sentimen yang cukup bagus di kalangan elit partai politik, dukungan partai politik yang besar begitu ya. Dan hasilnya apa? Menang. Artinya apa? PDI Perjuangan tidak mungkin menafikan bahwa kemenangan Pramono Rano itu ada unsur Anies Baswedannya. Seandainya Anies Baswedan tidak muncul begitu ya, sesuai dengan hasil survei ketika Anies Baswedan belum secara jelas mendukung Pramono, itu yang unggul dalam elektoral itu adalah Ridwan Kamil. Artinya PD Perjuangan besar kemungkinan akan mengingat ini sebagai apa namanya lah, sebagai referensi bahwa Anies Baswedan mau tidak mau sudah punya kecocokan dengan PD Perjuangan, sudah menunjukkan bantuannya dalam tanda kutip terhadap PD Perjuangan di Jakarta. Lalu bandingkan dengan kontestasi yang ada di Jawa Tengah.
PDI Perjuangan itu adalah dominator. Kemudian Hendrar Prihadi itu adalah tokoh populer di Jawa Tengah. Andika Perkasa juga tokoh populer skala nasional. Faktanya mereka kalah. Artinya kalau dibandingkan kekuatan PDI Perjuangan dengan tokohnya di Jawa Tengah kemarin dengan kekuatan PDI Perjuangan dengan tokohnya di Jakarta, itu sudah tidak imbang. Yang punya potensi menang itu adalah Jawa Tengah, kira-kira begitu. Tapi justru Jawa Tengah kalah. Kenapa? Karena faktor Joko Widodo di sana berkampanye, Gibran sebagai calon wakil presiden terpilih bahkan ikut mendaftarkan, kira-kira begitu ya. Itu sudah jelas. Satu, ada hal-hal yang cukup apa namanya, cukup keras dalam pertentangan begitu ya. Tapi dari sisi hasil menunjukkan bahwa Jakarta ini cukup istimewa bagi PD Perjuangan. Nah, dengan membaca situasi itu saya kira kalau ditanya apakah kemudian akan ada potensi atau ada peluang bahwa PD Perjuangan akan bersama dengan Anies, dari dua cerita itu saya kira iya. Kenapa? Karena PDI Perjuangan sudah tidak lagi memerlukan pertimbangan yang rumit untuk menarik Anies Baswedan. Anies Baswedan pun juga tidak perlu pertimbangan yang rumit karena faktor PDI Perjuangan partai besar, kan kira-kira begitu. Terlebih nanti kalau misalnya ada upaya-upaya lagi terkait dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik menurunkan ambang batas elektoral begitu ya. Karena kemarin di 2024 Februari Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan bahwa calon presiden, calon wakil presiden tidak harus usia di atas 40 tahun. Berhasil. Lalu kemudian nanti ketika ambang batas juga diajukan dan berhasil karena memiliki rasionalisasinya, maka PD Perjuangan punya peluang untuk kembali bangkit, bahkan bisa kembali apa namanya mendapatkan kemenangannya. Tentu dengan tokoh yang dalam tanda kutip lebih segar dibandingkan tokoh-tokoh yang sekarang mungkin sudah ada di internal partai begitu. Oke, kemudian Bang Deddy kalau kita melihat begitu ya, setelah nantinya tidak lagi bersama dengan PDI Perjuangan atau PDIP menemukan sosok dengan elektoral baru semacam Anies Baswedan begitu. Kan ini diisukan juga Joko Widodo atau Presiden ke-7 Jokowi ini kan akan membangun partai politik baru begitu ya. Atau setidaknya akan bergabung dengan partai politik besar. Akankah kemudian nanti situasi ketika Jokowi memutuskan membentuk parpol baru atau bergabung dengan parpol besar ini akan juga menjadi tandingan bagi PDIP di 2029? Rasanya tidak lah ya, bahwa PDI Perjuangan itu partai yang cukup besar gitu. Bukan berarti kemudian PDI Perjuangan layak untuk jumawa, bukan. Dalam artian bahwa sepanjang sejarah Indonesia gitu ya, mendirikan partai politik itu tidak selalu berhasil. Partai politik yang berhasil itu hanya sedikit. Di antara misalnya adalah Gerindra, kemudian Nasdem. Mereka baru berdiri pertama kali, kemudian langsung bisa ikut di pemilu dan berhasil misalnya. Tapi kan kita harus lihat juga latar bahwa siapa yang mendanai, seberapa besar kekuatan logistik dan segala macam. Joko Widodo kalau misalnya hari ini juga mau mendirikan partai politik, potensi itu tetap ada. Tapi bukan berarti kemudian fokus akan berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan. Tanpa ada partai politik yang diusung oleh Joko Widodo saja sekalipun, PDI Perjuangan kan tetap pasti mewanti-wanti bahwa dia menghadapi Golkar, menghadapi Gerindra, menghadapi PKB, menghadapi yang lainnya. Dalam arti itu bahwa entah Joko Widodo nanti mendirikan partai politik maupun Joko Widodo bergabung dengan partai politik yang sudah ada, itu saya kira tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas politiknya PDI Perjuangan. Kenapa? Karena selama ini PDI Perjuangan sudah demikian, yang namanya kontestasi parpol itu sudah jalan sejak lama kan begitu. Oke, tidak akan banyak berpengaruh juga meskipun saat ini ada warning begitu ya atau siaga penuh dari PDIP bahwa ada niatan seseorang yang ingin mengacak-acak PDI Perjuangan. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan masih menjadi problematika begitu ya antara PDI Perjuangan dan juga Joko Widodo. Dan sekarang bahkan seorang Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, yang artinya powernya sebagai penguasa ini juga sudah berkurang. Sejauh mana kemudian PDIP ini akankah masih harus terus mengkhawatirkan atau was-was begitu ya dengan bagaimana nanti saling tanding antara PDIP dan juga Jokowi ini ke depannya menuju ke kontestasi yang lebih besar lagi 2029? Saya kira tidak ya. Artinya tidak ada alasan yang membuat PDI Perjuangan harus was-was dengan seorang Joko Widodo begitu ya. Apalagi memang Joko Widodo kan satu sisi tidak memiliki kekuasaan gitu ya. Kecuali kalau terjadi memang hubungan yang cukup
cukup aneh antara Joko Widodo dengan Prabowo misalnya, di mana kekuasaan masih mendukung penuh Jokowi. Nah, itu saya kira di luar prediksi ya. Dan itu saya kira pasti akan sangat mengganggu konstitusi kita. Kenapa? Karena sebagai seorang sipil harusnya punya apa namanya ya, punya kekuatan yang sama dengan sipil yang lainnya lah. Artinya kalau PD Perjuangan kemudian melihat Joko Widodo ini sebagai ancaman, itu saya kira berlebihan. Kenapa? Karena ya tanpa Joko Widodo sekalipun ya mereka tetap harus waspada, apalagi dalam kontestasi-kontestasi politik kan begitu. Dan Joko Widodo sebagai kader partai yang dipecat, saya kira tidak pas dan tidak elok kalau kemudian melakukan gerakan-gerakan yang mengesankan begitu ya, melakukan propaganda adu domba terhadap publik untuk melakukan hal-hal manuver yang mengganggu partai politik, itu kan menjadi tidak kesatria dan tidak menunjukkan bahwa Jokowi sebagai tokoh yang menjadi teladan begitu. Kontestasi tetap boleh gitu ya, tidak ada masalah gitu. Tapi ada baiknya kontestasi politik juga dilakukan di ring-ring politik, bukan di ring-ring publik yang atau bahkan mungkin di ring anarkisme misalnya. Nah, itu saya kira tidak fair begitu. Oke, baik. Artinya ini bukan kemudian menjadi ancaman apabila pun nanti Joko Widodo juga akan tetap terlibat begitu ya dalam situasi pemilu ataupun hal-hal yang berkaitan soal politik lainnya. Bang Ya, Deddy, terima catatannya kasih banyak. begini, bahwa Ya, Megawati itu pernah berhadapan dengan militer di era Soeharto, mendapatkan represi yang sangat luar biasa, serangan fisik yang luar biasa. Dan sampai hari ini kan Ketua Umum PDI Perjuangan masih sama, masih ya. Megawati Soekarno Putri. Artinya tidak mungkin satu orang ini yang sudah punya catatan sedemikian tangguh gitu ya. Saya tidak membela dalam kapasitas personal, tapi kita membela dalam kapasitas sejarah siapa Megawati kan begitu. Kalau kemudian sekarang PDI Perjuangan menghadapi yang demikian itu, saya kira mereka sudah punya catatan pengalaman yang cukup panjang untuk menghadapi manuver-manuver seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini. Kenapa? Karena yang lebih besar saja sudah pernah mereka hadapi dan mereka menang gitu kan. Oke, punya pengalaman sejarah yang juga kemudian pasti menjadi bekal dengan situasi yang dialami oleh PDIP saat ini, seperti itu. Bang Deddy, terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. kesempatannya Terima kasih banyak. berdiskusi hari ini luar biasa sekali dalam Tribun Sound Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Deddy. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Bang Deddy Kurniasyah dalam Tribun Sound Fokus edisi hari ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribun Sound Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.